Selamat datang di Perpus Audio Harry Potter dan Tahanan Azkaban, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 3, Bas Kesatria. Hari sudah melewati beberapa jam sebelum akhirnya dia terpuruk di atas tembok rendah di Magnolia Crescent. Terengah-engah kelelahan menyeret kopernya, dia duduk diam, kemarahan masih memenuhi dirinya. Mendengarkan jantungnya yang berdegup kencang. Tapi setelah 10 menit di jalan yang gelap, emosi baru menguasainya. Panik dari sudut manapun dia memandangnya. Belum pernah dia dalam kesulitan besar ini. Dia terdampar sendirian di dunia magel yang gelap, tak tahu mau kemana. Dan yang paling parah, dia baru saja menyihir, yang berarti sudah hampir pasti dia akan dikeluarkan dari Hogwarts. Dia jelas telah melanggar dekret pembatas bagi penyihir di bawah umur. Dia heran petugas Kementerian Sihir belum muncul untuk menangkapnya di situ. Harry bergidik dan memandang sepanjang jalan Magnolia Crescent. Apa yang akan terjadi padanya? Akankah dia ditangkap? Atau hanya sekedar dicampakkan dari dunia sihir? Dia teringat Ron dan Hermione dan hatinya semakin berat. Harry yakin bahwa kriminal atau bukan, Ron dan Hermione pasti bersedia membantunya sekarang. Tapi mereka berdua ada di luar negeri, dan karena Hedwig tak ada, dia tak bisa menghubungi mereka. Harry juga tak punya uang magel. Ada sedikit emas sihir di dalam kantong uang di dasar kopernya. Tapi sisa harta peninggalan orang tuanya tersimpan di ruang besi di Bank Sihir Gringotts di London. Dia tak akan sanggup menyeret kopernya sampai ke London kecuali dia menunduk menatap tongkatnya yang masih dipeganginya. Kalau dia sudah dikeluarkan, jantungnya sekarang berdegup kencang menyakitkan. Sedikit sihir lagi tak apa-apa. Dia punya jubah gaib yang diwarisinya dari ayahnya. Bagaimana kalau dia menyihir kopernya, membuatnya seringan bulu, mengakibatkan kesapunya mengerundungi tubuhnya dengan jubah gaib dan terbang ke London. Dengan begitu dia bisa mengambil sisa uang di ruangan besi dan memulai hidupnya sebagai orang yang terbuang. Masa depan yang mengerikan, tapi dia tidak bisa duduk di tembok ini berlama-lama. Kalau tidak, dia harus menjelaskan kepada polisi magel kenapa dia berkeliaran di tengah malam buta membawa koper penuh buku sihir dan sapu. Harry membuka kopernya lagi dan mendorong isinya ke pinggir, mencari jubah gaibnya. Tetapi sebelum berhasil menemukannya, mendadak dia menegakkan diri sekali lagi melihat berkeliling. Tadi tengkuknya merinding aneh, membuat merasa sedang diawasi. Tetapi jalan itu kosong, dan tak ada lampu yang menyala di salah satu rumah-rumah besar itu. Dia membungkuk di atas kopernya lagi, tetapi sekali lagi langsung bangun. Tangannya mencengkram tongkatnya. Dia merasakan, bukannya mendengar, ada orang atau sesuatu yang berdiri di celah sempit yang di antara garasi dan pagar di belakangnya. Harry menyipit memandang gang gelap itu. Kalau saja benda itu bergerak, dia akan tahu apakah itu cuma kucing atau makhluk lain. Lumos, gumam Harry. Dan ada cahaya muncul di ujung tongkatnya, membuatnya silau. Diangkatnya tongkatnya tinggi-tinggi di atas kepala, dan dinding kerikil rumah nomor 2 mendadak bercahaya. Pintu garasinya berkilau, dan di antaranya Harry melihat cukup jelas garis bentuk makhluk yang besar sekali dengan mata lebar berkilat-kilat. Harry melangkah mundur, kakinya menabrak kopernya dan dia terhuyung. Tongkatnya melayang ketika dia menjulurkan tangan berusaha menahan jatuhnya, dan tubuhnya mendarat keras di selokan. Terdengar bunyi duar keras dan Harry mengangkat tangan menutupi matanya dari cahaya menyilaukan yang mendadak muncul. Sambil berteriak, dia berguling naik lagi di trotoar, tepat pada waktunya. Sedetik kemudian, sepasang ban dan lampu luar biasa besar berdecit berhenti di depan tempatnya tergeletak tadi. Ketika mendongak, Harry melihat ban dan lampu itu milik bas ungu cerah bertingkat 3 yang muncul begitu saja entah dari mana. Huruf-huruf emas di kaca depannya berbunyi, "The Night Bus." Bas kesatria. Sejenak Harry mengira jangan-jangan dia jadi sinting gara-gara jatuh tadi. Kemudian seorang kondektur memakai seragam ungu melompat turun dari bus dan mulai berteriak-teriak, "Selamat datang di bus kesatria. Transportasi darurat untuk para penyihir yang tersesat. Julurkan saja tangan pemegang tongkatmu, naiklah ke atas, dan kami bisa membawamu kemana saja kau ingin pergi. Namaku Stan Sunpike, dan akulah kondekturmu malam ini." Si kondektur mendadak berhenti, dia baru saja melihat Harry yang masih duduk di trotoar. Harry menyambar tongkatnya dan terhuyung bangkit. Setelah dekat dilihatnya, Stan Sunpike hanya beberapa tahun lebih tua darinya. 8 atau 19 tahun paling banyak, dengan telinga lebar mencuat dan beberapa jerawat.
Ngapain kau di bawah situ? Tanya Stan, meninggalkan gayanya yang profesional. Jatuh, kata Hari. Kenapa pakai jatuh segala? Stan terkikik. Memangnya aku sengaja, kata Hari jengkel. Salah satu lutut celana jeansnya robek dan tangan yang dipakainya menahan jatuhnya berdarah. Dan mendadak ingat kenapa dia sampai jatuh, dan buru-buru berbalik memandang gang di antara garasi dan pagar. Lampu depan bus menyinari terang benderang dan gang itu kosong. Lihat apa sih? Tanya Stan. Ada bintang besar dan hitam, jawab Hari, menunjuk tak jelas ke arah gang. Seperti anjing tapi besar sekali. Dia berbalik memandang Stan yang mulutnya sedikit melongo. Dengan perasaan tak enak, Hari melihat mata Stan bergerak ke bekas luka di dahinya. Apa itu kepalamu? Tanya Stan tiba-tiba. Tidak apa-apa, jawab Hari buru-buru, menutupi bekas lukanya dengan rambut. Kalau Kementerian Sihir sedang mencarinya, dia tak mau membuat mereka begitu gampang menemukannya. Siapa namamu? Stan memaksa. Neville Longbottom, kata Hari menyebut nama pertama yang muncul dalam kepalanya. Jadi Bas ini? Dia cepat-cepat meneruskan, berharap mengalihkan perhatian Stan. Kau bilang tadi pergi kemana saja? Ya, kata Stan bangga. Kemanapun kau mau, asal di darat. Kalau bawa air sih, nyerah. Ayo, katanya tampak curiga lagi. Kau memang memanggil kami kan? Mengulurkan tangan pemegang tongkatmu kan? Ya, kata Hari buru-buru. Berapa sih ongkos ke London? 11 sikel, kata Stan. Tapi kalau bayar 14, kau dapat coklat panas. Dan kalau 15, dapat botol air panas dan sikat gigi dengan warna pilihanmu sendiri. Hari mencari-cari lagi di dalam kopernya, mengeluarkan kantong uangnya dan menjejalkan beberapa perak ke tangan Stan. Dia dan Stan kemudian mengangkat kopernya dengan sangkar Hedwig di atasnya, menaiki tangga bus. Tak ada tempat duduk, alih-alih tempat duduk setengah lusin tempat tidur kuningan berderet di sebelah jendela bertirai. Lilin-lilin menyala di atas rak di sebelah masing-masing tempat tidur, menyinari dinding bus yang berlapisan papan. Seorang penyihir laki-laki tua memakai topi tidur di bagian belakang bus mengigau. Jangan sekarang, terima kasih. Aku sedang membuat acar seafood. Dan ia pun berguling dalam tidurnya. Kau di sini, bisik Stan, mendorong koper Hari ke bawah tempat tidur persis di belakang sopir, yang duduk di kursi berlengan di depan kemudi. Ini sopir kita, Ernie Prang. Ini Neville Longbottom. Ernie Prang. Penyihir tua berkacamata sangat tebal mengangguk kepada Hari. Dengan gugup Hari meratakan poninya lagi dan duduk di atas tempat tidurnya. Cabut, kata Stan, sambil duduk di kursi berlengan di sebelah kursi Ernie. Terdengar bunyi duar keras sekali lagi, dan saat berikutnya Hari sudah bergerak di atas tempat tidurnya. Terlempar ke belakang saking cepatnya bus ksatria meluncur. Duduk lagi, Hari memandang keluar jendela dan gelap dan melihat bahwa mereka sekarang meluncur di jalan yang sama sekali lain. Stan mengawasi wajah Hari yang keheranan dengan senang. Tadi kami di sini sebelum kau manggil kami, katanya. Kita di mana, Suatu tempat di Wallace. Ya, kata Ernie. Kenapa Muggle tidak mendengar bus ini? Tanya Hari. Mereka? Kata Stan menghina. Tidak mendengarkan dengan benar kan? Tidak melihat dengan benar juga. Tak pernah memperhatikan apa-apa. Lebih baik bangunkan Madame Mars, Stan, kata Sebentar lagi kita sampai di Upper Gaveny. Stan melewati tempat tidur Hari dan menghilang menaiki tangga kayu sempit. Hari masih memandang keluar jendela, merasa makin lama makin gugup. Ernie kelihatannya tidak menguasai kegunaan roda kemudi. Bus ksatria berkali-kali naik ke trotoar, tapi tidak menabrak apa-apa. Deretan lampu jalanan, buk surat, dan tempat sampah melompat menghindari ketika bus mendekat. Dan kembali ke posisi masing-masing setelah bus lewat. Stan turun lagi, diikuti penyihir wanita pucat agak kehijauan yang terbungkus mantel bepergian. Nah, sudah sampai Madame Mars, kata Stan riang. Ketika menginjak rem dan tempat-tempat tidur meluncur 30 cm ke depan, Madame Mars menempelkan sapu tangan ke mulutnya dan terhuyung menuruni tangga bus. Stan melemparkan tasnya ke bawah, lalu menyentakkan pintu bus hingga menutup. Terdengar bunyi duar lagi keras, dan bus meluncur menuruni jalan sempit di desa. Pohon-pohon belompatan menghindarinya. Hari tak akan bisa tidur, bahkan seandainya sedang naik bus yang tidak terus meletus. Duar, dan melompat 150 kilo setiap kali bergerak sekalipun. Perut melilit ketika dia kembali memikirkan apa yang akan terjadi padanya dan apakah keluarga Dursley sudah berhasil menurunkan Bibi Marge dari langit-langit. Stan telah membuka Daily Prophet dan sekarang sedang membaca dengan lidah di antara giginya. Foto besar laki-laki berwajah cekung dengan rambut panjang kusut Masai mengedip pelan kepada Hari dari halaman depan.
Harry rasanya pernah melihatnya. Orang itu celetuk Harry sejenak melupakan kesulitannya. Dia muncul di berita Muggle. Stanley membalik halaman depan lagi dan terkekeh. Serius Black? Katanya mengangguk. Tentu saja dia muncul di berita Muggle, Neville. Kemana saja kau? Stan tertawa so tahu melihat wajah bengong Harry. Mengambil halaman depan koran dan menyerahkannya kepadanya. Kau harus lebih sering baca koran, Neville. Harry mendekatkan koran ke lilin dan membaca. Sirius Black, mungkin narapidana paling terkenal yang pernah ditahan di benteng Azkaban. Masih belum berhasil ditangkap. Kementerian Sihir mengkonfirmasikan hari ini. Kami melakukan apa saja yang kami bisa untuk menangkap kembali Black, kata Menteri Sihir Cornelius Fudge pagi ini, dan kami minta masyarakat penyihir tetap tenang. Fudge dikritik oleh beberapa anggota Federasi Penyihir Internasional karena telah memberitahu Perdana Menteri Muggle tentang krisis ini. Saya terpaksa, kan? Kata Fudge yang jengkel. Black gila, dia berbahaya bagi siapa saja yang bertemu dengannya, penyihir ataupun Muggle. Saya mendapat jaminan Perdana Menteri bahwa dia tidak akan mengungkap identitas Black yang sebenarnya kepada siapapun, dan kita hadapi saja kenyataan ini. Siapa yang percaya seandainya dia mengungkapkannya? Sementara para Muggle diberitahu bahwa Black membawa senapan, semacam tongkat logam yang digunakan Muggle untuk saling bunuh. Masyarakat penyihir ketakutan dan terjadi pembunuhan besar-besaran seperti 12 tahun lalu ketika Black membunuh 13 orang dengan satu kutukan. Harry memandang mata Sirius Black yang dilingkari bayangan hitam. Satu-satunya bagian di muka cekung itu yang kelihatan hidup. Harry belum pernah melihat vampir, tetapi sudah pernah melihat foto-fotonya dalam pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam. Dan Black, dengan kulitnya yang pucat seperti lilin, kelihatan seperti vampir. Nampaknya mengerikan ya, kata Stan, yang mengawasi Harry membaca. Dia membunuh 13 orang, tanya Harry, menyerahkan kembali halaman koran itu kepada Stan dengan satu kutukan. Yep, kata Stan. Di depan banyak orang, siang hari bolong, bikin heboh besar, iya kan, Ern? Ya, kata Annie suram. Stan berputar di kursinya, tangannya memegang punggung kursi agar bisa memandang Harry lebih jelas. Black mendukung utama, kau tahu siapa? Katanya apa? Voldemort? Kata Harry tanpa berpikir. Bahkan jerawat Stan ikut pucat. Ern menyentak roda kemudi begitu kerasnya, sehingga seluruh rumah pertanian harus melompat minggir untuk menghindari bas itu. Kau gila, pekik Stan. Ngapain sebut-sebut namanya? Sorry, kata Harry buru-buru. Sorry? Aku lupa. Lupa, kata Stan lemas. Astaga, jantungku nyaris copot. Jadi Black pendukung. Kau tahu siapa? Tanya Harry dengan nada minta maaf. Ya, kata Stan. Masih mengusap-ngusap dadanya. Ya, betul. Dekat sekali dengan kau tahu siapa, katanya. Tapi waktu si kecil Harry Potter mengalahkan kau tahu siapa? Harry dengan gugup meratakan poninya lagi. Semua pendukung kau tahu siapa dilacak. Iya kan, Ern? Sebagian besar dari mereka tahu. Semuanya sudah berakhir dengan lenyapnya kau tahu siapa dan mereka diam-diam menyerahkan diri. Tapi Sirius Black tidak. Kudengar dia beranggapan akan jadi orang kedua begitu kau tahu siapa berkuasa. Yang jelas mereka menyudutkan Black di tengah jalan penuh Muggle dan Black mencabut keluar tongkatnya dan menghancurkan seluruh jalan. Satu penyihir jadi korban. Begitu juga seluruh Muggle yang ada di situ. Mengerikan. Dan kau tahu apa yang dilakukan Black sesudahnya? Stan meneruskan dalam bisikan dramatis. Apa? Tanya Harry tertawa. Kata Stan, berdiri saja di sana dan tertawa. Dan ketika bala bantuan dari Kementerian Sihir datang, dia patut saja pergi bersama mereka. Masih tertawa terbahak-bahak karena dia gila. Iya kan, Ern? Dia gila kan? Kalau dia belum gila waktu dibawa ke Azkaban, dia pasti sudah gila sekarang, kata Ern dengan gaya bicaranya yang lambat. Aku lebih baik bunuh diri daripada ke tempat itu, tapi ganjaran yang pantas untuk Black setelah apa yang dilakukannya. Mereka susah payah menutupi peristiwa itu, iya kan Ern? Kata Stan. Jalan diledakkan dan begitu banyak Muggle yang mati karena mereka bilang apa yang terjadi Ern? Ledakan gas, gerutu Ern. Dan sekarang dia kabur, kata Stan mengamati foto wajah Black yang kurus, kering, dan cekung. Belum pernah ada yang berhasil kabur dari Azkaban. Ya kan, Ern? Heran sekali bagaimana dia bisa kabur. Mengerikan ya. Tapi kurasa dia tak punya banyak pilihan. Kesempatan. Para pengawal Azkaban akan segera menangkapnya lagi. Ern, Annie tiba-tiba bergidik. Bicara soal lain saja, Stan. Para pengawal Azkaban itu membuatku ngeri. Stan meletakkan korennya dengan enggan dan Harry bersandar ke jendela bas kesatria. Merasa lebih terpukul dari sebelumnya. Di luar kemauannya, dia membayangkan apa yang mungkin diceritakan Stan kepada para penumpang bas beberapa malam mendatang. Sudah dengar tentang Harry Potter? Dia menggelembungkan bibinya. Dia naik bas kesatria ini, ya kan?
dia mencoba melarikan diri. Harry telah melanggar undang-undang sihir seperti halnya Sirius Black. Apakah menggelembungkan Bibi Melge kesalahannya cukup besar untuk mengirimnya ke Azkaban? Harry tak tahu apa-apa tentang penjara sihir ini, meskipun semua orang yang pernah didengarnya bicara tentang Azkaban membicarakannya dengan nada ngeri yang sama. Hagrid, si pengawas binatang liar Hogwarts, melewatkan 2 bulan di sana tahun lalu. Harry tak bisa melupakan kengerian di wajah Hagrid ketika dia diberitahu akan dikirim ke Azkaban. Padahal Hagrid salah satu orang paling berani yang dikenal Harry. Bas kesatria meluncur menembus kegelapan malam, membuat semak belukar, telepon umum, dan pepohonan serabutan menyingkir, dan Harry berbaring gelisah dan merana di tempat tidurnya yang berkasur isi bulu. Setelah lewat beberapa saat, Stan ingat bahwa Harry telah membayar untuk coklat panas. Tetapi saat menuangnya, coklat tumpah ke atas bantal Harry karena bus bergerak mendadak dari ke Anglesia ke Aberdeen. Satu demi satu, penyihir pria dan wanita dalam baju tidur dan sandal turun dari tingkat atas untuk meninggalkan bus. Mereka semua kelihatan senang sudah sampai. Akhirnya penumpang yang tersisa hanya Harry sendirian. Nah, Neville, kata Stan, menepukkan tangannya. Londonnya di mana? Diagon Alley, kata Harry. Baik, kata Stan. Pegangan erat-erat. Tuan, mereka menderu sepanjang Charing Cross Road. Harry duduk dan melihat bangunan-bangunan dan bangku-bangku mengerut menghindar bas kesatria. Langit sudah agak terang. Dia akan berbaring 1-2 jam. Pergi ke Gringotts begitu bank ini dibuka. Kemudian pergi kemana dia tak tahu. Ern menginjak rem dan bas kesatria berhenti mendecis di depan tempat minum kecil kumuh, Leaky Cauldron. Di belakang tempat minum itulah jalan masuk ajaib ke Diagon Alley. Terima kasih, kata Harry kepada Ern. Dia melompat turun dan membantu Stan menurunkan kopernya dan sangkar Hedwig ke trotoar. Nah, kata Harry, selamat tinggal. Tapi Stan tidak mengacukannya, masih berdiri di pintu bas. Dia terbelalak menatap pintu masuk Leaky Cauldron yang remang-remang. Akhirnya kau datang, Harry, terdengar suara. Sebelum Harry bisa berbalik, dia merasa ada tangan memegang bahunya. Pada saat bersamaan, Stan berteriak, "Astaga, Ern! Sini, sini!" Harry mendongak menatap si pemilik tangan di bahunya dan merasa seember air mengguyur perutnya. Rupanya dia mendatangi Cornelius Fudge, si menteri sihir sendiri. Stan melompat ke trotoar di sebelah mereka. "Anda memanggil Neville apa, Pak Menteri?" Fudge, laki-laki pendek gemuk, memakai mantel bergaris-garis, tampak kedinginan dan kelelahan. "Neville," dia mengulang, mengernyit, "ini Harry Potter." "Kau tahu?" Stan berteriak girang. "Ern! Ern! Tebak siapa? Neville Ern. Dia Harry Potter. Aku bisa lihat bekas lukanya." "Ya," kata Pat tak sabar. "Aku senang bas kesatria mengangkut Harry. Tapi aku perlu masuk Leaky Cauldron sekarang." Pat menambah tekanan di bahu Harry, dan Harry digiring masuk ke tempat minum itu. Sesosok tubuh bungkuk membawa lentera muncul di pintu di belakang bar. Dia Tom, si pemilik tempat minum, yang sudah sangat tua dan ompong. "Anda berhasil menemukannya, Pak Menteri," kata Tom. "Anda memerlukan sesuatu, brandy, mungkin sepoci teh," kata Patch, yang masih belum melepaskan Harry. Terdengar bunyi berkelesang dan tersengal-sengal keras di belakang mereka. Stan dan Ern muncul, membawa koper Harry serta sangkar Hedwig, dan memandang berkeliling dengan bergairah. "Kenapa kau tidak bilang kau ini siapa, Neville?" kata Stan tersenyum kepada Harry. Sementara wajah Ernie yang seperti burung hantu mengintip ingin tahu dari balik bahu Stan. "Dan ruang pribadi, tolong Tom," kata Pat tegas. "Bye," kata Harry muram kepada Stan dan Ern ketika Tom memberi isyarat kepada Patch ke arah lorong di belakang bar. "Bye Neville," seru Stan. Patch membawa Harry menyusuri lorong sempit, mengikuti lentera Tom, dan kemudian masuk ke dalam ruangan kecil. Tom menjentikkan jari-jarinya. Api berkobar menyala di perapian dan Tom membungkuk minta diri lalu meninggalkan ruangan. "Duduklah Harry," kata Patch menunjuk kursi di dekat perapian. Harry duduk, merasa lengannya merinding. Walaupun apinya hangat, Patch membuka mantel bergarisnya dan melemparkannya ke pinggir. Kemudian menarik ke atas celana hijau botolnya dan duduk di hadapan Harry. "Aku Cornelius Fudge, Harry, Menteri Sihir." Harry sudah tahu tentu. Dia pernah melihat Patch sekali sebelum ini. Tapi karena waktu itu Harry memakai jubah gaib ayahnya, Patch tidak boleh tahu. Tom, si pemilik tempat minum, muncul lagi, memakai celemek di atas baju tidurnya dan membawa senampan teh dan kue. Diletakkannya nampan itu di atas meja di antara Patch dan Harry. Lalu dia meninggalkan ruangan, menutup pintu di belakangnya. "Nah Harry," kata Patch,
menuang teh. Kau membuat kami semua kalang kabut. Tak ada salahnya aku beritahu. Kabur dari rumah bibi dan pamanmu seperti itu, aku sudah mengira. Tapi kau selamat. Itu yang penting. Patch mengolesi kue dengan mentega dan mendorong piringnya ke arah Hari. Makan Hari, kau kelihatan lelah sekali. Nah, kau akan senang mendengar kami telah membereskan urusan penggelembungan Miss Marjorie Dursley. 2 anggota Departemen Pembalikan Sihir tak sengaja dikirim ke private drive beberapa jam yang lalu. Miss Dursley sudah dikempiskan dan ingatannya sudah dimodifikasi. Dia tak akan ingat sama sekali kejadian itu. Begitulah, jadi tak apa-apa. Pat tersenyum kepada Hari dari atas tepi cangkir tehnya, seperti paman yang memandang keponakan kesayangannya. Hari yang tak bisa mempercayai telinganya membuka mulut untuk bicara, tapi tak bisa memikirkan apa yang mau dikatakan. Jadi Hari menutup lagi. Kau mencemaskan reaksi bibi dan pamanmu, kata Patch. Tetapi mereka bersedia menerimamu lagi musim panas yang akan datang, asal kau tinggal di Hogwarts selama liburan Natal dan Paskah. Hari membuka sumbat lehernya. Saya selalu tinggal di Hogwarts selama liburan Natal dan Paskah, katanya. Dan saya tak mau lagi kembali ke private drive. Tunggu, aku yakin kau akan berpendapat lain kalau sudah tenang nanti, kata Patch dengan nada cemas. Bagaimanapun juga mereka keluargamu, dan aku yakin kalian saling menyayangi. Jauh dalam lubuk hati. Tak terpikir oleh Hari untuk mengoreksi Patch. Dia masih menunggu apa yang akan terjadi padanya sekarang. Jadi yang tinggal dilakukan, kata Patch sekarang, mengolesi kuenya, dan kedua adalah memutuskan di mana kau akan melewatkan sisa 2 minggu liburanmu. Kusarankan kau menginap di salah satu kamar di sini, di Leaky Cauldron. Dan tunggu, sela Hari, bagaimana dengan hukuman saya? Patch mengejapkan mata. Hukuman? Saya melanggar hukum, kata Hari. Dekret pembatas bagi penyihir di bawah umur. Oh, nak, kami tidak akan menghukummu untuk urusan kecil seperti itu, seru Patch, melambaikan kuenya dengan tak sabar. Itu kan tak sengaja. Kami tidak mengirim orang ke Azkaban hanya karena menggelembungkan bibi mereka. Tapi ini sama sekali tidak cocok dengan yang sudah terjadi di masa lalu antara Hari dan Kementerian Sihir. Tahun lalu saya mendapat peringatan resmi hanya karena ada peri rumah membanting puding di rumah paman saya, kata Hari. Mengernyitkan kening. Kementerian Sihir mengatakan saya akan dikeluarkan dari Hogwarts kalau terjadi sihir lagi di sana. Kecuali matahari mengelabui, Patch mendadak kelihatan salah tingkah. Situasi berubah, Hari. Kami harus memperhitungkan dalam keadaan sekarang. Tentunya kau tidak ingin dikeluarkan. Tentu saja tidak, kata Hari. Nah, kalau begitu, buat apa diributkan? Patch tertawa ringan. Ayo makan kuenya, Hari, sementara aku mengecek apakah Tom punya kamar untukmu. Patch meninggalkan ruangan dan Hari memandang punggungnya. Ada sesuatu yang aneh sekali sedang berlangsung. Kenapa Patch menunggunya di Leaky Cauldron? Kalau bukan mau menghukumnya, untuk apa yang telah dilakukannya? Dan sekarang setelah Hari berpikir-pikir, tentu tidak biasa bagi Menteri Sihir sendiri melibatkan diri dalam urusan penyihir di bawah umur. Patch muncul lagi, ditemani Tom, si pemilik rumah minum. Kamar sebelah kosong, Hari, kata Patch. Kurasa kau akan sangat nyaman di sini. Hanya ada satu hal, dan aku yakin kau akan mengerti. Aku tak ingin kau berkeliaran di Londonnya Muggle, oke? Jalan-jalan di Diagon Alley saja. Dan kau harus sudah pulang sebelum gelap setiap malam. Tentu kau mengerti. Tom akan menjagamu untukku. Oke, kata Hari lambat-lambat. Tetapi kenapa? Kami tak ingin kehilangan kau lagi, kan? Kata Patch terbahak. Tidak. Lebih baik kami tahu kau di mana, maksudku. Patch berdeham keras dan memungut mantel bergarisnya. Nah, aku pulang dulu. Masih banyak pekerjaan. Apakah Anda sudah mendapat titik terang soal Black? Tanya Hari. Jari-jari Patch tergelincir lepas dari kancing perak mantelnya. Apa? Oh, kau sudah dengar? Wah, belum. Tapi cuma soal waktu saja. Para pengawal Azkaban belum pernah gagal dan mereka belum pernah semarah ini. Patch bergidik sedikit. Jadi, aku minta diri dulu. Dia mengulurkan tangan dan Hari saat menjabatnya mendadak mendapat ide. Pak Menteri, boleh saya tanya sesuatu? Tentu saja, Patch tersenyum. Murid-murid kelas 3 di Hogwarts diizinkan mengunjungi Hogsmeade dari waktu ke waktu, tapi bibi dan paman saya tidak menandatangani formulir perizinannya. Apakah Anda bisa menandatanganinya? Patch kelihatan salah tingkah. Katanya. Tidak, maaf sekali, Hari, tapi karena aku bukan orang tuamu atau walimu, tapi Anda Menteri Sihir, kata Hari bersemangat. Jika Anda memberi saya izin, tidak,
Ya, maaf Hari, tapi peraturan adalah peraturan, kata Patch tegas. Mungkin kau akan bisa mengunjungi Hogsmeade tahun depan. Menurutku malah lebih baik kalau kau tidak ke Hogsmeade. Ya, nah aku pergi sekarang. Nikmati sisa liburanmu di sini Hari. Setelah tersenyum sekali lagi dan menjabat tangan Hari, Patch meninggalkan ruangan. Tom sekarang bergerak maju tersenyum kepada Hari. Silakan ikut aku, Tuan Potter, katanya. Aku sudah membawa barang-barangmu ke atas. Harry mengikuti Tom menaiki tangga kayu keren menuju pintu bertempel angka 11 dari kuningan. Tom membuka pintu itu. Di dalam ada tempat tidur yang kelihatannya nyaman. Perabot dari kayu ek yang dipelitur mengkilap. Perapian yang menyala cerah dan bertengger di atas lemari pakaian. Hedwig, Harry terpekik. Burung hantu berbulu seperti salju itu membuat bunyi klik dengan paruhnya dan terbang turun ke lengan Harry. Burung hantumu cerdik sekali, Tom terkekeh. Muncul kira-kira 5 menit sesudah kau datang. Kalau ada yang kau butuhkan, Tuan Potter, jangan ragu-ragu memintanya. Tom membungkuk sekali lagi dan pergi. Harry duduk di tempat tidurnya lama sekali, merenung sambil membelai-belai Hedwig. Langit di luar jendela berubah cepat dari biru tua bagai beledu menjadi abu-abu dingin keperakan, dan kemudian perlahan-lahan kemerahan bersemburat emas. Harry nyaris tak percaya bahwa dia baru meninggalkan Private Drive beberapa jam yang lalu, bahwa dia tidak dikeluarkan, dan bahwa dia sekarang akan menjalani 2 minggu tanpa keluarga Dursley. Malam yang aneh sekali, Hedwig, dia menguap, lalu bahkan tanpa melepas kacamatanya, dia merebahkan kepala di atas bantal dan langsung tertidur. Bab 4. Leaky Cauldron. Perlu beberapa hari bagi Harry untuk membiasakan diri dengan kebebasannya yang aneh. Belum pernah dia bisa bangun kapan saja dia suka atau makan apapun yang diinginkannya. Dia bahkan bisa pergi kemanapun dia mau, asal saja masih di Diagon Alley. Dan karena jalan panjang dari batu ini dipenuhi toko-toko sihir paling menakjubkan di seluruh dunia, Harry sama sekali tak punya keinginan untuk melanggar janjinya kepada Pat dan memasuki dunia maga lagi. Harry sarapan setiap pagi di Leaky Cauldron. Dia senang mengawasi tamu-tamu lainnya. Penyihir-penyihir wanita tua dari pedesaan yang akan berbelanja seharian, penyihir-penyihir bertampang terhormat mendiskusikan artikel terakhir di Transfiguration Today. Transfigurasi hari ini. Penyihir-penyihir bertampang liar, kucaci bersuara serak, dan sekali bahkan nenek sihir mencurigakan yang memesan sepiring hati mentah dari bala kelava, tapi rajutan wol tebal yang menutupi kepala dan lehernya. Sesudah sarapan, Harry ke halaman belakang mengeluarkan tongkatnya, mengetuk batu bata ketiga dari kiri di atas tempat sampah, dan mundur saat gerbang lengkung menuju Diagon Alley membuka di tembok. Harry melewatkan hari-hari musim panas yang panjang dengan melihat-lihat toko dan makan di bawah payung warna-warni di luar kafe-kafe, tempat para pengunjung saling memamerkan kebelanjaan. Ini Lunaskop, tak perlu lagi susah payah mempelajari peta bulan, lihat, atau mendiskusikan kasus Sirius Black. Aku tidak akan membiarkan anak-anakku keluar sendiri sampai dia dikembalikan ke Azkaban. Harry tak perlu lagi mengerjakan PR di bawah selimut dengan penerangan senter. Sekarang dia bisa duduk di bawah cahaya terang matahari di depan toko es krim Florian Fortescue, menyelesaikan semua tugas mengarangnya dengan kadang-kadang dibantu Florian Fortescue sendiri, yang selain tahu banyak tentang pembakaran penyihir di abad pertengahan, memberi Harry es krim gratis setengah jam sekali. Sesudah Harry mengisi kembali kantong uangnya dengan galian emas, sikel perak, dan nut perunggu dari lemari besinya di Gringotts, dia perlu menahan diri untuk tidak menghabiskan uangnya sekaligus. Berkali-kali dia mengingatkan diri bahwa dia masih harus 5 tahun lagi di Hogwarts, dan bagaimana rasanya kalau minta uang dari keluarga Dursley untuk membeli buku-buku mantra. Itu dilakukannya untuk mencegah dirinya membeli satu set gobstone emas yang bagus sekali. Permainan sihir dengan batu-batu emas mirip kelereng, dan batu-batu itu menyemprotkan cairan bau ke wajah pemain lawan setiap kali dia kehilangan satu angka. Harry juga sangat tergoda oleh galaksi yang bisa bergerak dalam bola kaca besar, yang berarti dia tak perlu lagi ikut pelajaran astronomi, dan nyaris merontokkan tekad Harry muncul di toko favoritnya, peralatan Quidditch berkualitas. Seminggu setelah dia tiba di Leaky Cauldron, perasaan apa yang sedang dikerubungi pengunjung di toko itu? Harry masuk dan menyelip di antara para penyihir yang bergairah sampai dia bisa melihat podium yang baru didirikan. Di atas podium itu dipajang sapu paling hebat yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Baru keluar, masih contoh. Seorang penyihir berahang persegi memberitahu temannya, "Itu sapu paling cepat di dunia ya, Dad."
kata seorang anak laki-laki yang lebih kecil dari Hari, yang menggelayut di lengan ayahnya. Regu Internasional Irlandia baru saja memesan 7 sapu cantik ini. Pemilik toko memberitahu kerumunan pengunjung. Dan sapu ini favorit untuk Piala Dunia. Seorang penyihir wanita tinggi besar di depan Hari bergeser dan Hari bisa membaca tulisan di sebelah sapu. Firebolt, kilatan api. Sapu balap yang dibuat berdasarkan teknologi paling canggih ini tangkainya terbuat dari kayu as pilihan, dicat dengan bahan khusus yang sekeras intan, dan dinomori dengan nomor registrasi tersendiri yang ditulis tangan. Ranting-ranting bird untuk ekornya masing-masing diseleksi dan diruncingkan sampai tak lagi mempunyai hambatan udara. Membuat keseimbangan dan presisi firebolt ini tak tertandingi. Firebolt ini bisa digas dari 0 sampai 225 km per jam dalam waktu 10 detik. Dan memiliki sistem rem sihir yang tak bisa rusak. Harga diberitahukan kepada penanya. Hari tak ingin memikirkan berapa banyak emas harga sapu itu. Seumur hidup belum pernah dia menginginkan sesuatu sampai seperti itu. Tapi dia belum pernah kalah dalam pertandingan Quidditch dengan naik Nimbus 2000-nya. Dan apa gunanya mengosongkan lemari besinya di Gringotts untuk membeli Firebolt kalau dia sudah punya sapu yang bagus sekali. Hari tidak menanyakan harganya, tetapi dia kembali ke toko itu hampir setiap hari, hanya untuk memandang Firebolt. Tapi ada barang-barang yang harus dibeli Hari. Dia pergi ke toko bahan ramuan untuk melengkapi bahan-bahan ramuannya. Dan karena jubah-jubah seragamnya sudah kependekan, Hari, baik panjangnya maupun lengannya, dia mengunjungi toko jubah untuk segala kesempatan. Kreasi Madame Malkin dan membeli beberapa jubah baru. Yang paling penting dia harus membeli buku-buku baru, termasuk untuk 2 mata pelajaran barunya, pemeliharaan satwa gaib dan ramalan. Hari mendapat kejutan ketika dia melongok ke etalase toko buku alih-alih mendisplay buku-buku mantra setebal batu bata dengan huruf-huruf emas. Di balik kaca etalase ada kandang besi besar berisi kira-kira 100 eksemplar buku monster tentang monster. Halaman-halaman yang robek berterbangan selagi buku-buku itu saling berkelahi, bergulat, saling mengunci, dan mengatuk-ngatuk dengan galak. Hari mengeluarkan daftar buku dari sakunya dan membacanya untuk pertama kalinya. Buku monster tentang monster terdaftar sebagai buku untuk pelajaran pemeliharaan satwa gaib. Sekarang Hari mengerti kenapa Hagrid bilang buku itu akan berguna. Dia merasa lega. Selama ini dia bertanya-tanya dalam hati apakah Hagrid memerlukan bantuan untuk memelihara binatang mengerikan yang baru. Saat Hari memasuki Flourish and Blood, manajer toko buku bergegas menyongsongnya. Hagrid, tanyanya langsung, mau beli buku barumu? Ya, kata Hari. Saya memerlukan. Minggir, kata si manajer tak sabar. Mendorong Hari, dia mengeluarkan sepasang sarung tangan yang sangat tebal, mengambil tongkat besar berbonggol, dan berjalan ke arah pintu kandang buku monster. Tunggu, kata Hari buru-buru. Saya sudah punya buku itu. Sudah, kelegaan luar biasa meliputi wajah si manajer. Syukurlah, aku sudah digigit 5 kali bagian ini. Bunyi robekan keras memenuhi udara. 2 buku monster menyambar buku ketiga dan menariknya sampai jempol. Stop, stop! Teriak si manajer, menyodok-nyodokkan tongkatnya melalui jeruji kandang dan memisahkan ketiga buku itu. Aku tak akan mau menjualnya lagi. Tak akan pernah. Heboh sekali. Kukira kami telah mengalami yang terburuk ketika kami membeli 200 eksemplar buku tak kasat mata tentang ketak kasat mataan. Harga mahal sekali dan sampai sekarang kami tak bisa menemukannya. Nah, apa ada lagi yang bisa kubantu? Ya, kata Hari, membaca daftarnya. Saya perlu menyingkap kabut masa depan. Karangan Cassandra Pavlatsky. Mau mulai pelajaran ramalan ya? Kata si manajer seraya membuka sarung tangannya dan membawa Hari ke bagian belakang toko. Di bagian belakang itu ada sudut khusus untuk buku-buku ramalan. Ada meja kecil dan tumpukan buku dengan judul-judul seperti meramalkan yang tak dapat diramalkan, mengisolasi diri dari kekagetan, dan bola pecah ketika nasib baik berubah menjadi nasib buruk. Ini dia, kata si manajer yang telah menaiki bangku bertangga dan menurunkan buku tebal bersampul hitam. Menyingkap kabut masa depan, buku panduan yang bagus sekali untuk semua metode dasar ramalan. Membaca garis tangan, bola kristal, isi perut burung. Tetapi Hari tidak mendengarkan. Tak sengaja terpandang olehnya sebuah buku yang dipajang di antara buku-buku lain di atas meja kecil. Tanda-tanda kematian. Apa yang harus Anda lakukan jika tahu yang terburuk akan terjadi? Oh,
Aku tak akan mau membaca itu kalau aku jadi kau, kata manajer toko yang melihat apa yang dipandang Harry. Kau akan melihat tanda-tanda kematian di mana-mana, cukup membuat orang ketakutan sampai mati. Tetapi Harry tetap menatap sampul depan buku itu. Sampul itu menampilkan gambar anjing hitam sebesar beruang dengan mata berkilat. Aneh sekali. Rasanya gambar itu tak asing. Si manajer menyerahkan buku menyingkap kabut masa depan ke tangan Harry. Ada lagi yang lain, tanyanya. Ya, kata Harry, mengalihkan pandangan dari si anjing dan dengan bingung membaca daftarnya. Saya perlu transfigurasi tingkat menengah dan kitab mantra standar tingkat 3. Harry meninggalkan Flourish and Blood 10 menit kemudian dengan menjepit buku-buku barunya dan berjalan pulang ke Leaky Cauldron. Nyaris tidak memperhatikan jalan dan menabrak beberapa orang. Dia menaiki tangga ke kamarnya, masuk dan menaruh buku-bukunya di atas tempat tidur. Sudah ada yang merapikan kamarnya. Jendela-jendelanya terbuka dan sinar matahari menyorot masuk. Harry bisa mendengar bus-bus menderu lewat di jalan mager yang tak kelihatan di belakangnya. Dan suara orang-orang yang lewat tak kelihatan di bawah di Diagon Alley. Dia melihat tampangnya sendiri di cermin di atas wastafel. Tak mungkin itu petanda kematian, katanya menantang kepada bayangannya. Aku panik waktu melihatnya di Magnolia Crescent. Mungkin dia cuma anjing yang secara otomatis dia mengangkat tangan, mencoba meratakan rambutnya. Percuma saja, pasti berantakan lagi, kata cerminnya dengan suara berdesis. Hari demi hari berlalu, setiap kali keluar, Harry mulai mencari-cari Ron dan Hermione. Banyak murid Hogwarts yang sudah muncul di Diagon Alley sekarang, karena sebentar lagi sudah masuk sekolah. Harry bertemu Seamus Finnegan dan Dean Thomas, sesama teman asrama di Gryffindor, di toko peralatan Quidditch berkualitas. Mereka berdua juga mengagumi Firebolt. Harry juga bertemu Neville Longbottom yang asli, seorang anak laki-laki pelupa bermuka bundar. Di depan Flourish and Blood, Harry tidak menyapanya. Neville rupanya kehilangan daftar bukunya dan sedang ditegur oleh neneknya yang kelihatan galak. Harry berharap nenek Neville tidak akan pernah tahu dia menyamar jadi Neville ketika sedang melarikan diri dari Kementerian Sihir. Harry terbangun pada hari terakhir liburan, berpikir bahwa paling tidak dia akan bertemu Ron dan Hermione besok pagi di Hogwarts Express. Dia bangun berpakaian, pergi melihat Firebolt untuk terakhir kalinya, dan sedang berpikir-pikir enaknya makan siang di mana ketika ada yang meneriakkan namanya dan dia berpaling. Harry! Kedua sahabatnya. Mereka duduk di luar toko es krim Florence Fortescue. Bintik-bintik di wajah Ron tampak jelas sekali. Sedang kulit Hermione sangat coklat. Keduanya melambai-lambai penuh semangat ke arahnya. Akhirnya, kata Ron, nyengir kepada Harry ketika Harry ikut duduk. Kami ke Leaky Cauldron. Tapi mereka bilang kau sudah pergi. Dan kami ke Flourish and Blood. Dan Madam Malkin, aku sudah beli semua keperluan sekolahku minggu lalu, Harry menjelaskan. Dan bagaimana kau tahu tinggal di Leaky Cauldron? Dad, kata Ron singkat. Tuan Weasley yang bekerja di Kementerian Sihir tentu saja telah mendengar seluruh kisah tentang apa yang terjadi pada Bibi Marge. Apakah kau benar-benar telah menggelembungkan bibimu, Harry? Tanya Hermione sangat serius. Aku tidak sengaja, kata Harry. Sementara Ron terbahak-bahak. Aku kehilangan kendali. Tidak lucu, Ron, kata Hermione tajam. Terus terang saja, aku heran Harry tidak dikeluarkan. Aku juga heran, Harry mengaku. Lupakan soal dikeluarkan. Kira aku akan ditangkap. Dia memandang Ron. Ayahmu tidak tahu kenapa Fudge membebaskanmu, kan? Mungkin karena kau adalah kau, kan? Jawab Ron masih tertawa-tawa. Harry Potter yang terkenal. Aku tak berani membayangkan apa yang akan dilakukan Kementerian Sihir padaku kalau aku yang mengelembungkan bibiku. Meskipun mereka harus memanggilku dulu, soalnya Mom akan membunuhku duluan. Tapi kau bisa tanya Dad sendiri nanti malam. Kami juga menginap di Leaky Cauldron malam ini. Jadi kau bisa berangkat ke King's Cross bersama kami besok. Hermione juga menginap di sana. Hermione mengangguk, wajahnya berseri-seri. Mom and Dad mengantarku ke sana pagi ini dengan semua keperluan Hogwartsku. Bagus sekali, kata Harry senang. Jadi kalian sudah membeli semua buku dan keperluan lain? Lihat ini, kata Ron. Menarik keluar kotak panjang tipis dari dalam tas dan membukanya. Tongkat baru. 35 cm, dedalu dengan sehelai bulu unicorn. Dan kami sudah membeli semua buku. Dia menunjuk tas besar di bawah kursinya. Bagaimana dengan buku monster? Pelayan toko nyaris menangis waktu kami bilang mau beli 2. Apa itu, Hermione? Tanya Harry bertanya. Menunjuk tidak hanya 1, melainkan 3 tas besar menggelembung penuh isi di tas kursi di sebelah Hermione.
Aku kan mengambil lebih banyak pelajaran baru daripada kalian berdua, kata Hermione. Ini buku-bukuku untuk aritmansi, pemeliharaan satwa gaib, ramalan, telaah rune kuno, telaah Muggle. Memutar-mutar bola mata kepada Harry. Kau kan kelahiran Muggle, ayah dan ibumu Muggle. Kau sudah tahu segalanya tentang Muggle. Tetapi kan akan menarik sekali mempelajarinya dari sudut pandang penyihir, kata Hermione bergairah. Apa kau berencana makan dan tidur tahun ini, Hermione? Tanya Harry. Sementara Ron terkikik-kikik, Hermione tidak mengacukan mereka. Aku masih punya 10 galeon. Katanya memeriksa dompetnya. Ulang tahunku bulan September dan Mam dan Dad memberiku uang untuk membeli sendiri hadiah ulang tahunku lebih awal. Bagaimana kalau buku yang bagus? Kata Ron tanpa dosa. Tidak, kurasa tidak, kata Hermione tenang. Aku kepingin sekali punya burung hantu. Maksudku, Harry punya Hedwig. Dan kau punya Errol. Tidak, kata Ron. Errol itu burung hantu keluarga. Yang aku punya hanyalah Scabbers. Dia menarik keluar tikus peliharaannya dari dalam sakunya, dan aku akan memeriksakan dia. Ron menambahkan seraya meletakkan Scabbers di atas meja di depan mereka. Kurasa mesin tidak cocok untuknya. Scabbers tampak lebih kurus dari biasanya, dan kumisnya jelas menjuntai. Ada toko satwa gaib di seberang situ, kata Harry, yang sekarang sudah hafal betul Diagon Alley. Siapa tahu mereka punya obat untuk Scabbers, dan Hermione bisa beli burung hantunya. Maka mereka membayar es krim dan menyeberang jalan ke Magical Menagerie. Sempit sekali di dalam, setiap senti dinding tertutup sangkar. Toko itu bau dan bising sekali karena semua penghuni kandang berkuak, mencicit, mengoceh, atau mendesis. Penyihir wanita penjaga toko di belakang meja panjang sedang menasihati seorang penyihir pria tentang bagaimana memelihara kadal air berkepala dua. Maka Harry, Ron, dan Hermione menunggu sambil melihat-lihat sangkar-sangkar. Sepasang kodok besar ungu duduk, asik melahap bangkai lalat. Seekor kura-kura raksasa dengan punggung bertahtakan permata duduk berkilau dekat jendela. Siput-siput jingga beracu merayap pelan di dinding tangki kaca mereka. Dan seekor kelinci putih gemuk berkali-kali berubah menjadi topi sutra dan kembali ke sosok kelinci lagi dengan bunyi klop keras. Lalu ada juga kucing dengan segala warna, satu kandang penuh burung gagak cerewet, sekeranjang bola bulu berwarna aneh yang bersenandung keras. Dan di atas meja pajang ada kandang besar penuh tikus-tikus hitam berkilau dan beberapa di antaranya sedang bermain semacam lompat tali dengan menggunakan ekor mereka yang licin tak berbulu. Penyihir pembeli kadal air berkepala dua pulang dan Ron mendekati meja pajang. Saya mau memeriksa tikus saya, kata Ron kepada si penjaga toko. Dia lesu terus sejak pulang dari Mesir. Taruh di atas meja pajang ini, kata si penyihir wanita seraya mengeluarkan kacamata hitam berat dari dalam sakunya. Ron mengeluarkan Scabbers dari dalam sakunya dan menaruhnya di sebelah kandang yang berisi teman-temannya sesama tikus yang berhenti bermain lompat ekor dan berlarian ke jeruji kawat agar bisa melihat lebih jelas. Seperti segala hal lainnya yang dimiliki Ron, Scabbers si tikus juga diwarisinya. Dulunya milik kakaknya Percy dan sudah agak kusam disandingkan dengan tikus-tikus berkilau di dalam kandang. Scabbers kelihatan sangat menyedihkan. Kata si penyihir mengangkat Scabbers. Berapa umur tikus ini? Saya tak tahu, kata Ron. Sudah tua. Dulunya dia milik kakak saya. Apa kehebatannya? Tanya si penyihir memeriksa Scabbers dengan teliti. Kata Ron. Kenyataannya Scabbers tak pernah menunjukkan tanda-tanda kehebatan apapun. Mata si penyihir berpindah dari telinga kiri Scabbers yang robek ke kaki depannya. Yang satu jarinya hilang dan dia berdecak keras-keras. Tikus ini sudah mengalami kejadian hebat, komentarnya. Dia sudah seperti ini ketika Percy memberikannya kepada saya, kata Ron membela diri. Tikus biasa atau tikus kebun seperti ini tidak bisa diharapkan hidup lebih lama dari 3 tahunan, kata si penyihir. Kalau kau mencari sesuatu yang lebih tahan lama, kau mungkin akan menyukai ini. Dia menunjuk tikus-tikus hitam di kandang, yang langsung main lompat ekor lagi. Ron bergumam, sok pamer. Ya, kalau kau tidak mau pengganti, kau bisa mencoba tonik tikus ini, kata si penyihir meraih ke bawah meja pajangan dan mengeluarkan botol kecil merah. Oke, kata Ron, berapa? Oh, Ron membungkuk kesakitan ketika sesuatu yang besar berwarna jingga meluncur dari atas kandang yang paling tinggi, mendarat di kepalanya, kemudian berputar dan mendesis-desis liar ke arah Scabbers. Jangan, Crookshanks, jangan! Teriak si penyihir, tetapi Scabbers lolos dari tangannya seperti sabun yang licin, mendarat dengan keempat kakinya di lantai, dan kabur ke pintu. Scabbers, teriak Ron.
berlari keluar toko untuk mengejarnya. Harry menyusul. Perlu 10 menit bagi mereka untuk menemukan Scabbers yang menyembunyikan diri dari tempat sampah di depan toko peralatan Quidditch berkualitas. Ron memasukkan kembali tikus yang gemetar itu ke dalam sakunya, lalu bangkit, memijat-mijat kepalanya. Makhluk apa tadi, kalau bukan kucing yang besar sekali? Ya, harimau kecil, kata Harry. Di mana Hermione? Mungkin sedang membeli burung hantunya. Mereka melewati jalan yang penuh sesak, kembali ke Magical Menagerie. Setiba mereka di sana, Hermione keluar, tetapi tidak membawa burung hantu. Tangannya memeluk erat kucing jingga itu. Kau membeli monster itu, katanya Ron ternganga. Dia keren ya, kata Hermione berseri-seri. Itu soal selera, pikir Harry. Bulu si kucing yang berwarna jingga memang tebal dan halus, tetapi kakinya agak bengkok. Pantas saja namanya Crookshanks. Ini tulang kering bengkok, dan mukanya kelihatan galak dan gepeng aneh, seakan dia baru menabrak tembok. Sekarang setelah Scabbers tidak kelihatan, kucing itu mendengkur puas dalam pelukan Hermione. Hermione, binatang itu nyaris menguliti kepalaku, kata Ron. Dia kan tidak sengaja, iya kan, Crookshanks? Kata Hermione. Lalu bagaimana Scabbers, kata Ron, menunjuk tonjolan di saku dadanya. Dia perlu istirahat dan santai. Bagaimana dia bisa istirahat dan santai kalau ada makhluk itu? Aku jadi ingat, tonik tikusmu ketinggalan, kata Hermione, menjengkelkan botol merah kecil itu ke tangan Ron. Dan jangan khawatir, Crookshanks akan tidur di kamarku dan Scabbers di kamarmu. Apa masalahnya? Kasihan Crookshanks. Si penyihir tadi bilang dia sudah di toko lama sekali. Tak ada yang mau membelinya. Kenapa ya? Kata Ron sinis sambil mereka berjalan ke Leaky Cauldron. Mereka menemukan Tuan Weasley di dalam rumah minum itu, sedang membaca Daily Prophet. Harry, katanya, mendongak seraya tersenyum. Apa kabar? Baik, terima kasih, kata Harry ketika dia, Ron, dan Hermione mendatangi Tuan Weasley dengan semua belanjaan mereka. Tuan Weasley meletakkan korannya dan Harry melihat foto Sirius Black yang sekarang sudah dikenalnya. Memandangnya, mereka belum berhasil menangkap nyatanya. Belum, kata Tuan Weasley, tampak muram sekali. Mereka menghentikan kami semua dari pekerjaan rutin di kementerian untuk mencarinya, tapi sejauh ini belum berhasil. Apakah kita akan mendapat hadiah kalau berhasil menangkapnya? Tanya Ron. Asik sekali kalau dapat uang lagi. Jangan konyol, Ron, kata Tuan Weasley, yang setelah diawasi lebih teliti tampak sangat lelah. Black tidak akan ditangkap oleh anak ke-13 tahun. Para pengawal Azkabanlah yang akan menangkapnya. Lihat saja nanti. Saat itu Nyonya Weasley masuk dengan banyak sekali belanjaan dan diikuti si kembar Fred dan George yang akan masuki tahun kelima di Hogwarts. Si ketua murid yang baru terpilih, Percy, serta anak bungsu dan satu-satunya anak perempuan di keluarga Weasley, Ginny. Ginny yang sejak dulu sangat terkesan akan Harry tampak lebih malu dari biasanya ketika melihatnya. Mungkin karena Harry telah menyelamatkan nyawanya dalam semester terakhir mereka di Hogwarts tahun ajaran lalu. Wajahnya langsung merah padam dan dia mengumumkan, "Halo," tanpa memandang Harry. Percy sebaliknya mengulurkan tangan dengan resmi seakan dia dan Harry belum pernah bertemu dan berkata, "Harry, senang sekali bertemu denganmu." "Halo Percy," kata Harry, berusaha menahan tawa. "Kuharap kau baik-baik saja," kata Percy sok. Menjabat tangan Harry rasanya seperti diperkenalkan kepada wali kota. "Baik, terima kasih, Harry," kata Fred menyingkir. Percy agak minggir dan membungkuk dalam-dalam. "Senang sekali bertemu kau, Bung. Luar biasa sekali," kata George, mendorong Fred dan bergantian menyambar tangan Harry. "Benar-benar kehormatan." Percy mencibir. "Sudah cukup," kata Nyonya Weasley. "Mam," kata Fred, seakan dia baru saja melihat ibunya dan menyambar tangannya juga. "Sungguh mengembirakan bertemu ibu." "Ku bilang cukup," kata Nyonya Weasley, menaruh belanjaan di kursi kosong. "Halo Harry, kurasa kau sudah mendengar kabar gembira kami." Dia menunjuk lencana perak baru di dada Percy. "Ketua murid kedua dalam keluarga," katanya bangga. "Dan terakhir," gumam Fred dalam bisikan. "Itu tidak dilakukan," kata Nyonya Weasley, mendadak menggernyit. "Kulihat kalian berdua tidak terpilih menjadi prefek. Buat apa kami kepingin jadi prefek?" kata George kelihatan jijik. "Segala kegembiraan hidup akan hilang." Ginny terkikik. "Beri contoh yang baik pada adikmu," gertak Nyonya Weasley. "Ginny punya kakak-kakak lain yang bisa memberinya contoh, Bu," kata Percy angkuh. "Aku mau ganti pakaian untuk makan malam." Dia menghilang dan George menghela nafas. "Kami mencoba mengurungnya di dalam piramida dan memberitahu Harry, tapi ketahuan Mam." Makan malam berlangsung sangat menyenangkan. Tom, si pemilik penginapan, menyatukan 3 meja di ruang tamu dan ketujuh Weasley. Harry serta Hermione menikmati makan malam yang menyenangkan yang disajikan dalam 5 tahapan. "Bagaimana kita ke King's Cross besok, Dad?" tanya Fred. Sementara mereka menikmati puding coklat yang lezat. "Kementerian menyediakan 2 mobil," kata Nyonya Weasley.
Semua mendongak memandangnya. "Kenapa?" tanya Percy ingin tahu. "Tentu karena kau, Percy," kata George serius. "Dan akan ada bendera-bendera kecil di atap mobil dengan huruf-huruf KM. Sikatan kepala melembung," kata Fred. Semua kecuali Percy dan Nyonya Weasley mendengus ke dalam puding masing-masing. "Kenapa kementerian menyediakan mobil ya?" Percy bertanya lagi dengan nada resmi. "Ya, kita kan punya mobil lagi," kata Tuan Weasley. "Dan karena aku bekerja di sana, mereka membantuku." Suaranya biasa saja, tetapi Harry melihat telinga Tuan Weasley berubah merah, persis seperti telinga Ron kalau dia sedang stres. "Untunglah," kata Nyonya Weasley. "Sadarkah kalian berapa banyak barang-barang kalian? Pasti menarik perhatian kalau kita naik kereta bawah tanah, Muggle. Kalian semua sudah berkemas kan?" Ron belum memasukkan barang-barangnya yang baru dibeli di dalam kopernya. "Keluh Percy, semuanya berantakan di tempat tidurku. Lebih baik kau berkemas sekarang, Ron, karena kita tak punya banyak waktu besok pagi," kata Nyonya Weasley dari ujung meja. Ron memandang Percy dengan jengkel. Setelah makan malam, semua merasa kenyang dan mengantuk. Satu persatu mereka naik ke kamar masing-masing untuk memeriksa barang-barang yang akan dibawa esok pagi. Kamar Ron dan Percy bersebelahan dengan kamar Harry. Harry baru saja menutup dan mengunci kopernya ketika dia mendengar suara-suara marah menembus dinding. Dia pergi ke sebelah untuk mengetahui apa yang terjadi. Pintu kamar nomor 12 terbuka sedikit dan Percy sedang berteriak-teriak. "Tadi di sini, di meja, di sebelah tempat tidur. Kulepas untuk digosok. Aku tidak menyentuhnya, tahu?" Ron balas membentak. "Ada apa?" tanya Harry. "Rencana ketua muridku hilang," kata Percy berbalik menghadapi Harry. "Begitu juga tonik tikus kabus," kata Ron, melempar barang-barang dari dalam kopernya untuk mencari tonik itu. "Mungkin ketinggalan di bawah. Kau tak boleh kemana-mana sampai kau temukan rencanaku," raung Percy. "Biar aku yang mengambilkan tonik kabus. Aku sudah selesai beres-beres," Harry berkata pada Ron, dan dia turun. Harry sudah setengah jalan di lorong yang menuju ruang makan di bawah, yang sekarang sudah sangat gelap. Ketika dia mendengar sepasang suara marah lain datang dari ruang tamu, sesaat kemudian dia mengenalinya sebagai suara Tuan dan Nyonya Weasley. Harry ragu-ragu. Dia tak ingin mereka tahu dia telah mendengar mereka bertengkar, tetapi kemudian dia mendengar namanya disebut. Harry berhenti, kemudian bergerak mendekati pintu ruang tamu. "Tak masuk akal, tidak boleh memberitahu dia," kata Tuan Weasley panas. "Harry berhak tahu, aku sudah memberitahu Fudge." Tapi dia berkeras mau memperlakukan Harry seperti anak-anak. Dia sudah 13 tahun. "Dan, atur, kalau tahu yang sebenarnya, Harry akan ketakutan," kata Nyonya Weasley nyaring. "Apakah kau benar-benar ingin Harry kembali ke sekolah dengan dihantui ketakutan? Astaga, dia bahagia kalau tak tahu. Aku tak ingin membuatnya menderita. Aku ingin dia waspada. Kau akan tahu seperti apa Harry dan Ron berkeliaran kemana-mana berdua saja. Mereka sudah masuk hutan terlarang 2 kali. Tetapi Harry tak boleh begitu tahun ini. Kalau aku memikirkan apa yang bisa terjadi padanya pada malam dia melarikan diri dari rumah, jika tidak diangkut bus kesatria, aku berani bertaruh dia pasti sudah mati sebelum kementerian menemukannya. Tetapi dia tidak mati, dia baik-baik saja. Jadi apa gunanya? Molly, mereka bilang Sirius Black gila. Mungkin juga benar. Tetapi dia cukup pintar untuk bisa kabur dari Azkaban. Padahal itu kan diandaikan tak mungkin terjadi. Sudah 3 minggu. Dan tak seorang pun pernah melihat batang hidungnya. Dan aku tak peduli apa yang terus-menerus dikatakan Fudge kepada Daily Prophet. Kemungkinan menangkap Black masih sama jauhnya dengan menciptakan tongkat yang bisa menyihir sendiri. Satu-satunya yang kita tahu betul adalah siapa yang jadi sasaran Black. Tapi Harry akan aman di Hogwarts. Kita menganggap Azkaban aman sekali. Kalau Black bisa kabur dari Azkaban, dia bisa menerobos masuk Hogwarts. Tapi tak ada yang benar-benar yakin sasaran Black adalah Harry. Terdengar bunyi dok keras, dan Harry yakin Tuan Weasley telah menggebrak meja dengan tinjunya. "Molly, berapa kali harus kukatakan padamu, mereka tidak melaporkannya ke media karena Fudge ingin menutupinya. Tapi Fudge ke Azkaban pada malam Black kabur. Para pengawal memberitahu Fudge bahwa Black sudah beberapa waktu bicara dalam tidurnya. Kata-katanya selalu sama, dia di Hogwarts. Black itu gila, Molly. Dan dia menginginkan Harry mati. Kalau kau tanya pendapatku, Black mengira membunuh Harry akan membuat kau tahu siapa kembali berkuasa. Black kehilangan segalanya pada malam Harry menghentikan kau tahu siapa. Dan dia punya waktu 12 tahun sendirian di Azkaban untuk memikirkan ini." Sunyi sesaat, Harry bersandar semakin rapat ke pintu. Ingin sekali mendengar lebih banyak lagi. "Ya, atur kau harus melakukan yang menurutmu benar. Tetapi kau merupakan Albus Dumbledore. Kurasa tak ada yang bisa mencelakakan Harry di Hogwarts kalau Dumbledore kepala sekolahnya. Dia tahu tentang semua ini kan?" "Tentu saja dia tahu. Kami harus menanyainya apakah dia keberatan." Para pengawal Azkaban berjaga di sekitar pintu masuk di halaman sekolah. "Dia tidak senang, tapi dia setuju." "Tidak senang?"
Kenapa dia tidak senang? Kalau mereka di sana untuk menangkap Black, Dumbledore tidak menyukai pengawal-pengawal Azkaban, kata Tuan Weasley berat. Aku juga tidak, sebetulnya. Tapi kalau kita berurusan dengan penyihir seperti Black, kadang-kadang kita harus menggabungkan kekuatan dengan pihak-pihak yang sebetulnya lebih suka kita hindari. Kalau mereka menyelamatkan Harry, kalau begitu aku tidak akan bicara buruk lagi tentang mereka, kata Tuan Weasley lelah. Sudah malam, Molly, sebaiknya kita naik. Harry mendengar kursi-kursi digeser sepelan mungkin. Dia bergegas ke ruangan makan. Pintu ruang tamu terbuka dan beberapa saat kemudian langkah-langkah yang terdengar memberitahunya Tuan dan Nyonya Weasley sedang menaiki tangga. Botol tonik tikus itu tergeletak di bawah meja tempat mereka duduk tadi. Harry menunggu sampai didengarnya pintu kamar Tuan dan Nyonya Weasley tertutup. Baru dia naik lagi membawa botol tonik. Fred dan George meringkuk dalam bayang-bayang kegelapan di bodes. Berguncang menahan tawa sementara mereka mendengarkan Percy mengobrak-abrik kamarnya dalam usahanya mencari rencananya. Kami yang ambil, Fred berbisik kepada Harry. Kami perbaiki. Rencana itu sekarang berbunyi kakak tua murid. Harry memaksa diri tertawa. Pergi menyerahkan tonik tikus kepada Ron, kemudian masuk ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur. Jadi Sirius Black mengejarnya, itu menjelaskan segalanya. Fudge bersikap lunak terhadapnya karena amat lega melihat masih hidup. Dia menyuruh Harry berjanji tidak meninggalkan Diagon Alley, karena di Diagon Alley ada banyak penyihir yang menjaganya. Dan dia mengirim 2 mobil Kementerian Sihir untuk membawa mereka semua ke stasiun besok, supaya keluarga Weasley bisa menjaga Harry sampai dia berada di dalam kereta api. Harry berbaring mendengarkan teriakan-teriakan teredam dari kamar sebelah dan heran sendiri kenapa dia tidak menjadi lebih takut. Sirius Black telah membunuh 13 orang dengan sekali kutuk. Tuan dan Nyonya Weasley jelas mengira Harry akan panik kalau dia tahu kenyataan ini. Tetapi Harry setuju sepenuhnya dengan pendapat Nyonya Weasley bahwa tempat teramat di dunia adalah tempat di mana Albus Dumbledore berada. Bukankah orang selalu berkata Dumbledore adalah satu-satunya orang yang ditakuti Lord Voldemort? Tentunya Black, sebagai tangan kanan Voldemort. Sama takutnya pada Dumbledore. Lagi pula masih ada para pengawal Azkaban yang dibicarakan semua orang. Mereka kelihatannya membuat banyak orang ketakutan. Dan jika mereka ditempatkan di sekeliling sekolah, kemungkinan Black bisa memasuki sekolah tampaknya kecil sekali. Tidak setelah semuanya dipertimbangkan. Hal yang paling mengganggu Harry adalah fakta bahwa kemungkinannya untuk mengunjungi Hogsmeade sekarang tak ada sama sekali. Tak seorang pun ingin Harry meninggalkan kastil yang aman sampai Black tertangkap. Bahkan Harry curiga segala gerak-geriknya akan dipantau dengan teliti sampai bahaya telah lewat. Dia mencibir kepada langit-langit yang gelap. Apa mereka pikir dia tidak bisa menjaga diri? Dia sudah berhasil selamat dari Lord Voldemort 3 kali. Dia toh tidak sama sekali tak berguna, tak terelakkan. Sosok binatang dalam keremangan Magnolia Crescent melintas di benaknya. Apa yang harus kau lakukan jika tahu terburuk akan terjadi? Aku tak mau dibunuh, kata Harry keras-keras. Semangat yang bagus, nak, kata cerminnya mengantuk. Terima kasih sudah mengunjungi channel Audio Perpus. Berikan saran dan komen dan kamu juga bisa request buku cerita apa yang ingin aku bacakan. Sampai jumpa di Audio Perpus selanjutnya. Bye-bye.